Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjawab soal UAS filsafat umum. Yang pertama, jika melihat dari sisi etimologis, filsafat adalah kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu philosophia. Dalam bahasa tersebut, philo yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau love of wisdom. Jika dikaitkan dengan pendidikan Islam, maka memiliki makna lebih. Coba Anda jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi, epistemologi, dan aksiologi, disertai deskripsi ruang lingkupnya. Jelaskan dengan komprehensif. Yaitu jawabannya, yang pertama ontologi, yaitu pendidikan Islam berusaha menjawab tentang hakikat alam. Artinya, dalam proses pendidikan memandang manusia dan alam merupakan sesuatu yang memiliki keterkaitan erat dengan proses pendidikan. Yang kedua, epistemologi. Pendidikan Islam adalah upaya, cara, atau langkah-langkah untuk mendapatkan pengetahuan pendidikan yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Aksiologi merupakan cabang filsafat yang berbicara tentang nilai. Pendidikan Islam diorientasikan pada upaya menciptakan suatu kepribadian yang mantap dan dinamis, mandiri dan kreatif, sesuai dengan nilai-nilai yang diharapkan pada seluruh komponen terlihat dalam penyelenggaraan pendidikan kami. Jadi, ontologi pendidikan mengupas tentang hakikat pendidikan. Epistemologi pendidikan membahas tentang asal-usul atas sumber pendidikan, metode membangun pendidikan, unsur-unsur pendidikan, sasaran pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan aksiologi pendidikan mengkaji tentang nilai guna dari pendidikan. Dan ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Nomor 2. Jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional religius, dan pragmatis. Jawabannya yaitu, yang pertama, aliran konservatif ini bergumul dengan persoalan pendidikan cenderung bersikap murni ke agama. Mereka memaknai ilmu dengan pengertian sempit, yakni hanya mencakupi ilmu-ilmu yang dibutuhkan saat sekarang, yang jelas-jelas akan membawa manfaat kelak di akhirat. Baru yang kedua, aliran rasional religius mengakui bahwa semua ilmu dan sastra yang tidak mengantarkan pemiliknya menuju kehidupan akhirat dan tidak memberikan makna sebagai bekal di sana, maka ilmu demikian hanya akan menjadi bumerang bagi si pemilik tadi kelak di akhirat. Dan yang terakhir, aliran pragmatis menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Nomor 3. Dalam dunia pendidikan Islam, konsep pendidikan yang dikemukakan oleh para ahli pendidikan banyak ditemukan, mulai dari konsep yang klasik sampai yang kontemporer. Ada beberapa tokoh yang menawarkan konsep pendidikan Islam seperti Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Al-Zarnuji, dan Abdullah Nasih Ulwan. Beri penjelasan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh tersebut di atas. Jawabannya yaitu, menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam membentukkan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Yang kedua, menurut Ibnu Khaldun, yaitu penerangan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Lalu menurut Kiai Haji Hashim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari secara konsisten. Lalu menurut Al-Zarnuji merupakan konsep pendidikan integratif yang penuh dengan nilai-nilai keislaman. Pendidik adalah komponen yang harus ada dalam pendidikan Islam. Pekerjaan menjadi seorang pendidik merupakan pekerjaan yang mulia karena pendidik mendidik jiwa peserta didik. Dan menurut Abdullah Nasir Ulwan tentang menunjukkan bahwa pendidikan itu hanya berfungsi membangun intelektualitas seseorang, tetapi
lebih pada upaya membangun kesadaran manusia agar memiliki kesadaran bertauhid. Dan dengan pemberian kebebasan kepada anak didik, yaitu memberikan kesempatan kepada anak untuk memilih hal-hal baik dan benar. Nomor 4. Seiring berjalan waktu dan zaman, maka paradigma berpikir filsafat juga mengalami pergeseran. Coba Anda jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Jawabannya yaitu filsafat pendidikan idealisme adalah suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran itu paling tertinggi ialah ide-ide atau gagasan. Nah, ide itu berasal dari diri sendiri, bukan dari orang lain, bahkan hal gaib. Ciri aliran idealisme yaitu mengevaluasi. Realisme adalah filsafat yang menganggap bahwa terdapat satu dunia eksternal nyata yang dapat dikenali. Karena itu, realisme berpandangan bahwa objek persepsi indrawi dan pengertian sungguh-sungguh ada, terlepas dari indera dan budi yang menangkapnya, karena objek itu memang dapat diselidiki, dianalisis, dipelajari lewat ilmu, dan ditemukan hakikatnya lewat ilmu filsafat. Konsep dasar materialisme. Aliran ini berpendapat materialisme adalah materi bukan rohani, spiritual, dan supranatural. Ciri-ciri aliran materialisme yaitu: yang pertama, segala sesuatu sumbernya dari materi. Yang kedua, aliran tidak percaya dengan adanya alam gaib. Yang ketiga, materi menjadi alat pencapai ilmu. Dan yang keempat, memposisikan ilmu sebagai pengganti agama dalam mempertahankan ilmu. Pragmatisme adalah ajaran, paham, atau pemikiran yang didasarkan pada tindakan atau perbuatan. Pada prinsipnya, pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan bahwa benar tidaknya suatu ucapan, dalil, atau teori semata-mata bergantung kepada berfaedah atau tidaknya ucapan, dalil, atau teori tersebut bagi manusia untuk bertindak dalam kehidupannya. Ciri-ciri dari aliran eksistensialisme yang terdiri dari dua ciri, yaitu yang pertama adalah selalu melihat cara manusia berada dan eksistensi sendiri. Di sini diartikan secara dinamis sehingga ada unsur berbuat dan menjadi. Dan yang kedua adalah manusia dipandang sebagai suatu realitas yang terbuka dan belum selesai, serta didasari dari pengalaman yang konkret atau empiris yang kita kenal. Aliran progresivisme ini lebih mengutamakan masa depan. Adapun ciri-ciri aliran progresivisme adalah manusia mampu menghadapi lingkungan yang bersifat kompleks dan dinamis. Aliran progresivisme juga mempunyai hubungan dengan aliran filsafat pendidikan lainnya. Adapun bentuk aliran progresivisme dalam dunia pendidikan adalah untuk menekankan pada tumbuh kembang sikap dan mental seseorang. Lalu, aliran perennialisme ini memiliki ciri khas, yaitu perennialisme mengambil suatu jalan regresif atau kembali pada nilai-nilai pendidikan dan prinsip dasar pendidik pada masa lampau. Aliran ini menyatakan bahwa suatu realita memiliki sebuah tujuan tertentu. Filsafat pendidikan esensialisme mempunyai ciri-ciri, yaitu minat yang kuat dan tahan lama pada peserta didik itu tumbuh dari proses belajar yang menarik perhatiannya. Pengawasan, pengarahan, dan bimbingan orang dewasa itu melekat pada masa balita yang panjang. Kemampuan dalam mendisiplinkan diri harus menjadi tujuan pendidikan, maka kedisiplinan adalah salah satu cara yang sangat diperlukan untuk mencapai tujuan pendidikan. Nomor 5. Coba Anda analisis dan beri tanggapan mengenai konsep merdeka belajar merdeka dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Jawabannya, menurut saya sistem pendidikan dengan konsep merdeka belajar yang dirancang oleh Menteri Pendidikan Budaya Nadiem Makarim mengambil pemikiran yang dikembangkan oleh John Dewey yang berlandaskan bahwa manusia harus mengikuti perkembangan zaman. Oleh sebab itu, pendidikan pun harus menyesuaikan juga dengan kondisi zaman yang terus berubah. Hal ini sejalan dengan konsep lifelong education, pendidikan seumur hidup, yang menekankan pendidikan harus menyesuaikan dengan kondisi zaman. Perubahan kondisi pendidikan sebagai upaya agar
sebagai upaya agar negara Indonesia tidak tertinggal dari sistem pendidikan di negara lain. Selain itu, aspek performance karakter menjadi perhatian yang dikembangkan dalam konsep Merdeka Belajar. Pembentukan karakter di abad ke-21 ini menjadi sangat penting untuk menyeimbangkan antara kemampuan inteligensi dan karakter seseorang, karena Mendikbud manusia hanya untuk berpikir dengan akal tanpa disertai pendidikan moral dan karakter sama saja sedang membangun sebuah ancaman di dunia. Itulah jawaban UAS filsafat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.